Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami terkait komunikasi politik di era multimedia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Helga Meliani Crescensiador. Ada teman saya Priscilia Beatrix Alenita Meomanu, Stefani Novalia Tafui, dan juga Dahniar Afifah Laumalang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait apa itu multimedia. Nah, secara umum, multimedia adalah sarana untuk menyampaikan informasi berupa video, gambar, suara, desain grafis, tekstual, dan lain sebagainya yang dibentuk dalam format digital. Atau dengan kata lain, multimedia adalah data berupa digital yang kemudian dijadikan informasi ketika data tersebut disampaikan pada orang lain. Adapun multimedia dibagi menjadi berbagai jenis, dapat berupa offline, dapat berupa online, dapat berupa berbasis kertas, suara, gambar, dan lain sebagainya dalam bentuk digital. Multimedia di sini dapat berupa media massa, yakni media massa cetak, media massa elektronik, serta media massa online, dan juga dapat berupa media sosial yang saat ini seperti kita ketahui banyak sekali digunakan oleh khalayak umum. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Priscilia. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan multimedia yang sangat berpengaruh bagi komunikasi politik. Keadaan komunikasi politik di era multimedia saat ini tentunya sangat berbeda dari sebelum adanya multimedia yang canggih. Sebelum memasuki era multimedia, maka aktor politik melakukan kampanye secara langsung ataupun menggunakan media massa seperti radio atau televisi. Namun dengan masuknya era multimedia, maka kampanye dapat dilakukan dengan data digital melalui pemanfaatan media sosial. Nah, para aktor politik dan partai politik banyak menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, atau website resmi partai untuk melakukan kampanye serta pendekatan kepada rakyat. Komunikator atau aktor politik dituntut untuk beradaptasi dengan pemanfaatan media sosial. Misalnya, meningkatkan sifat interaktifnya di media sosial dengan menanggapi halayak dan memodifikasikan pesan yang sesuai dengan masyarakat untuk membangun citra positif dengan gaya modern. Nah, dengan media sosial, masyarakat juga akan mudah mengakses informasi tentang politik kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Dengan demikian, maka komunikasi politik di era multimedia ini sebagai proses berbagi visi, misi, dan pandangan aktor politik dengan memanfaatkan pola modern yang kreatif dan inovatif dan dengan menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya untuk dampak positif dan negatif dari media sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu, dampak positif dan negatif media sosial dalam komunikasi politik. Media sosial sebagai wujud dari multimedia juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi proses komunikasi politik yang terjadi. Yang pertama, dampak positif. Bagi komunikator politik atau aktor politik, media sosial membawa dampak positif, terutama dalam kampanye pemilu. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk menginformasikan pesan tentang kebijakan-kebijakan aktor politik. Para aktor politik juga mudah mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politiknya, serta mudah membangun komunitas yang mendukung politisi. Komunikator politik dengan mudah mendapatkan kepopulerannya melalui kampanye dan pencitraan melalui media sosial. Komunikasi politik memiliki warna baru dan beragam dengan kampanye-kampanye menarik di media sosial. Maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan aktor politik juga dipengaruhi dari pemanfaatan media sosial. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang dampak negatif dari media sosial bagi komunikasi politik. Selain dampak positif yang tadi sudah dijelaskan, maka media sosial juga membawa dampak negatif bagi proses komunikasi politik. Karena memanfaatkan internet, maka media sosial yang bebas dimasuki oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu secara anonim yang memuat tentang isu-isu negatif mengenai aktor politik tertentu. Dengan media sosial, maka aktor politik bisa saja menjadi bahan tertawaan atau bahan caci maki publik karena kecenderungan ini yang bebas berpendapat di media sosial dan hilangnya batas-batas status sosial.
dengan isu dan pendapat yang bersifat menjatuhkan aktor politik tersebut, maka akan berpengaruh juga kepada masyarakat lain yang sudah mulai percaya dengan aktor politiknya. Penggunaan atau pengunggahan kata-kata atau gambar-gambar yang tidak etis, yang cenderung menghina sehingga menciptakan rasa tidak senang dan benci terhadap aktor politik, baik individu atau lembaga, atau dengan kata lain sebagai sarana untuk memprovokasi orang lain dan membawa dampak yang negatif bagi aktor politik atau lembaga tersebut. Demikian hasil presentasi dan penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.